Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu, bab masalah zakat sudah kita bahas kemarin. Zakat eh, di dalam mazhab Imam Syafi'i ada 6 macam. Pertama adalah zakat an-na'am, zakat yang namanya hewan ternak, yaitu kambing, unta, sama sapi. Kemudian ada zakat namanya zakat mu'asyarat, tanaman atau buah-buahan, yaitu tidak wajib kecuali kepada anggur dan kurma. Kemudian ada zakat namanya zakat tijarah, zakat perdagangan. Ada namanya zakat emas dan perak atau zakat nagdain. Kemudian ada zakat namanya la ilaha illallah, zakat nagdain. Ada zakat namanya ma'din, hewan barang tambang. Sebentar. Kemudian ada namanya zakat, selain zakat ma'din ada namanya zakat tak nyambung. Zakat ma'din, zakat rikaz, barang temuan. Sekarang kita sudah membahas zakat itu semuanya, meskipun dalam mazhab Imam Syafi'i itu zakat profesi, dokter dan segala macam masih belum ada, tapi tetap wajib di mazhab yang lain, di mazhabil ghair, mazhab Imam Abu Hanifah. Sekarang kita akan masuk ke dalam zakatul fitri, zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu wajib kepada setiap orang muslim. Baik laki-laki, perempuan, anak kecil, kemudian orang tua, budak, orang merdeka, pembantu, atau siapapun itu namanya wajib ketika wajib zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Dan perlu diketahui, perlu dicatat, zakat fitrah kapan wajib? Wajib zakat fitrah bagi mereka, yang pertama, syarat zakat fitrah wajib kepada mereka satu, yang mendapati bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Zakat fitrah itu wajib kepada orang yang mendapati bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Misal ada satu orang yang bulan Ramadan 30 hari penuh dia hidup, tapi sebelum maghrib dia wafat. Apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ulama mengatakan tidak wajib. Atau ada yang namanya baru lahir padahal maghrib pas malam lebaran. Ya, pas malam lebaran baru lahir, tapi nggak dapati bulan Ramadan sama sekali. Apakah wajib? Tidak wajib. Beda lagi kalau misalkan hidup di bulan Ramadan, kemudian malam takbiran wafat. Ba'dal maghrib masih mendapati sedikit dari bulan Syawal. Bagaimana hukumnya? Maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi syarat zakat fitrah yang pertama apa? Mendapati bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Itu yang pertama. Ayuhal ahbab, adapun syarat yang kedua, syarat zakat fitrah adalah mendapati kelebihan dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya selama hari raya dan malamnya. Ana ulangi. Syarat yang kedua adalah mendapati kelebihan makanan pokoknya, beras, minyak, telur, atau mungkin uang bisa dibelanjakan seperti itu, mesti masih lebih. Kapan lebihnya? Yang bisa dimakan yang bisa dimakan hari raya Idul Fitri dan malamnya.
ya. Jadi malam Idul Fitri dan besoknya bisa dimakan ini, maka dia sekarang sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang kedua harus memiliki lebih. Misal, dia tidak memiliki makanan yang lebih. Bagaimana hukumnya? Tidak wajib. Atau mungkin punya Ustadz beras untuk dimakan anak tok. Tapi kalau lebih, tidak lebih. Lebih anak kasih ke keluarga. Anak punya anak punya khoddam, anak punya istri. Bagaimana? Ya sudah nggak wajib. Yang wajib itu ketika mendapati kelebihan daripada kebutuhan sehari-harinya. Ya maaf, kebutuhan sehari-hari makanan pokok tadi itu di hari raya dan malamnya. Jelas ya? Sebentar. Itu syarat yang keberapa? Yang kedua. Syarat yang ketiga. Zakat. Sekarang gini, Ustadz. Ana ini nerima zakat. Terus saya nerima. Hanya saja mau saya jual, Ustadz. Sekarang saya termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Ternyata kok lebih. Orang ngasih dari berbagai sisi. Kanan, sisi kiri, famili, segala macam. Bagaimana tuh Ustadz? Apakah saya sekarang wajib? Sekarang kamu wajib. Sebelumnya kamu nggak wajib. Sekarang gara-gara kamu mendapati makanan pokokmu itu lebih untuk dimakan malam Idul Fitri dan besoknya, bagaimana hukumnya? Sekarang kau wajib mengeluarkan zakat fitrah. Paham ya? Itu yang syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah hendaknya makanan pokok yang dikeluarkan adalah sama dengan yang dikonsumsinya atau lebih baik. Ya, hendaknya mengeluarkan zakat fitrah tadi itu dengan makanan pokok yang sama dengan yang dia makan setiap harinya atau lebih baik. Maka tidak dianggap sah apabila yang dikeluarkan tadi itu makanan pokok yang dia tidak makan karena mungkin terlalu jelek ataupun adat setempat tidak makan seperti itu. Misalkan di Papua makannya sagu. Ente zakat ke sana beras, nggak kemakan sama mereka. Beda lagi kalau dua-duanya dipakai. Ya sagu dipakai, ya beras dipakai, maka sah. Ente ngasih sama orang Hadromut beras, nggak begitu dipakai. Yang dipakai itu adalah gandum. Kalau pakai gandum tak apa-apa. Sudah ya? Itu yang kedua, itu yang ketiga. Syaratnya adalah kalau lebih afdal, lebih bagus, lebih afdal. Misalkan anak makan beras cap mentari, itu biasa. Tapi kalau yang lebih bagus ikan paus, anak belikan untuk zakat ikan paus. Kenapa? Karena ikan paus ini beras yang akan anak dapetin nanti di hari kiamat. Itu kan simpanan anak itu zakat itu. Nah, khalas. Itu syarat yang ketiga daripada syarat zakat fitrah. Kita baca kitabnya. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Dan zakat fitrah itu wajib kepada setiap orang muslim. Iza apabila fadalat an kutihi. Lebih dari makanan pokoknya. Wa kuti man yakutuhu. Dan makanan pokok yang dia tanggung dari keluarganya. Yaumal idi wa lailatahu. Lebih
di hari raya Idul Fitri dan di malamnya. Ya, dan di malamnya. Terus watajib arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ukurannya kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah 4 mud. 1 mud itu seperti tangannya Nabi begini. Coba perhatikan foto, video. Jadi 1 mud itu satu genggaman Nabi, dan ukuran Nabi itu sekitar kalau 4 mud itu sekitar 2,75 kilo. Kita paskan sekitar 3 kilo. Sudah bolak-balik ulama mengatakan ukuran mudnya Nabi, 4 mudnya Nabi itu. Makanya 4 mud itu penting. 1 mud itu begini. Nabi itu kalau mandi junub itu butuh hanya 4 mud air. Nyelok air, ambil air, kemudian diratakan ke badan Nabi, yang merata adalah airnya, merata sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kalau mandi janabah. Kalau janabah itu kan harus setiap rambut kena basah, setiap bulu harus kena basah. Itu kalau Nabi hanya butuh kepada 4 mud air selesai. Beda dengan kita. 4 mud inilah yang dijadikan oleh ulama untuk mengeluarkan kadar zakat fitrah. Sebagaimana yang dilakukan Nabi. Kalau dikira-kirakan zaman sekarang, seperti 3 kilo beras. Kalau persisnya 2,75. Kalau di bawah itu nggak cukup. Oh, 2,5 katanya, Beb. Nggak bisa. Ya, kalau misalkan di orang Madura, itu sakentang. Sakentang itu 3 kilo 2 ons. Lebih-lebih, afdol malahan. Yang kita takutkan itu kurang. Kalau kurang, apakah dia rugi? Nggak rugi. Cuman dihitung sedekah, tidak dihitung zakat. Kalau dihitung sedekah, dapat pahala sedekah, tapi tidak menggugurkan kewajibannya bayar zakat fitrah. Kita kan pengen kewajiban kita selesai zakat fitrah kan? Baru sisanya, baru kita sedekah. Itu yang dikatakan arba'atu amdad, 4 mud bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan seukuran mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting ya, belajar zakat seperti ini penting. Kalau zakat yang kemarin kita terlalu rinci, nggak usah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena diperbolehkan kita belajar zakat ketika kita ingin mengeluarkan zakat. Ya, mun pada nasi itu tak usah dah, ngantos oke hilo, urus zakat. Tapi untuk zakat fitrah wajib. Iya, untuk zakat fitrah wajib. Kemudian, sekarang kapan kita afdolnya mengeluarkan zakat fitrah? Tulis. Satu, diperbolehkan boleh, berarti berhukum mubah. Kapan? Awal Ramadan. Oh, ini bayinya kita lahir, Ustaz. Tidak apa-apa. Ini katanya HPL-nya hari terakhir Ramadan. Berarti kan dapati Ramadan, dapati Syawal nanti kan? Ya, keluarkan dulu boleh. Boleh, sisanya jadi sedekah nanti kalau gagal. Ya. Jadi yang pertama hukumnya kapan? Waktu mubah. Boleh-boleh saja. Kapan? Awal bulan Ramadan bayar duluan boleh? Boleh. Kedua, waktu fadilah. Waktu yang memang dianjurkan oleh syariat. Kapan? Hari tanggal 1 Syawal. Hari lebarannya. Pas telasannya. Kapan? Ba'da subuh sampai sebelum imam datang sholat Idul Fitri.
Jadi waktunya sebentar. Pada subuh, ya, tanggal 1 Syawal, sampai durasi sekitar 1 jam setengah itu cuman. Sampai imam mau sholat Idul Fitri. Itu waktu paling fadilah. Yang ketiga, waktu wajib. Waktu wajib kapan? Ya waktu ketika mendapati anak ada di bulan Syawal dan ada di bulan Ramadan. Waktu wajib ini tidak bisa sebenarnya. Waktu wajib ini adalah waktu kita diwajibkan zakat fitrah. Kapan waktunya? Ya tidak ada, memang wajib. Ini kapan? Apa namanya? Wajib bayar zakat fitrah. Ya mulai awal Ramadan sudah wajib. Maka waktu wajib ini yang Ana bilang tadi adalah waktu orang yang mendapati bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Tidak usah kita bahas kalau waktu wajib. Yang ketiga, waktu makruh. Waktu makruh. Kapan? Bayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri baru bayar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Bagaimana hukumnya? Makruh. Kecuali untuk maslahat. Contohnya, Ustadz, kebetulan ini kita nunggu gara-gara yang mau kita kasih orang soleh. Boleh. Ada maslahat di situ. Atau mungkin yang anak mau kasih ini Ustadz, ini family sendiri, si dulur sama anak. Boleh. Kalau tidak ada maslahat seperti itu, jangan. Hukumnya jadi makruh. Jadi mengakhirkan setelah sholat Idul Fitri. Ada yang terakhir namanya waktu haram. Waktunya haram. Cuman tetap menggugurkan kewajiban. Hanya perbuatanmu haram. Kapan? Setelah Idul Fitri. Setelah Hari Raya Idul Fitri. Yaitu bayar tanggal 2 Syawal, bayar tanggal 3 Syawal, perbuatanmu haram. Kecuali ada uzur. Macam-macam uzurnya. Contohnya ada orang mahbus. Mahbus itu di penjara. Dan tidak ada yang mewakili untuk membayar. Keluar dari penjara tanggal 2 Syawal. Boleh. Ya. Atau mungkin lagi musafir. Gak ada yang bisa membayarkan dan segala macam daripada uzur-uzur syar'i. Maka diperbolehkan takhir tanggal 2 dan seterusnya. Sudah? Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Fadhal. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum. Pertanyaan saya begini, Bib. Kan sekarang ini seperti saya kan punya anak, Bib. Sedangkan anak saya kan sekolah. Ya. Terus pada waktu pengeluaran zakat fitrah di sekolah kan ada penyerahan ke sekolah maksudnya, Bib. Nah, bagaimana hukumnya misalkan karena anak saya sudah nyetor ke sekolah, saya sudah ngasih ke anak saya, terus sama anak saya tidak disetorkan ke sekolah untuk zakat berupa uang misalkan, tidak disetorkan. Terus otomatis saya kan tidak menzakati lagi, Beb. Sudah cukup ke sekolah itu. Hukumnya gimana? Iya. Kalau misalkan kita kasih anak kita untuk bayar di sekolah, bagaimana hukumnya? Boleh. Boleh membayar dengan siapapun, boleh. Atau karena yang mengelola sekolah, boleh. Boleh. Tapi kalau misalkan anak tadi tidak menyampaikan amanat, terus ketahuan, bagaimana? Tetap bagi kita untuk mengkodoknya. Wajib kita bayar lagi. Ya. Wajib kita bayar lagi. Betul, sekalian wis. Bagaimana hukumnya bayar zakat fitrah menggunakan uang? Karena sekarang butuh uang, Ustaz. Masa makan beras toh ini, gasnya kan harus beli. Orang fakir butuh kepada uang. Begini, mazhab kita Imam Syafi'i tidak memperbolehkan bayar zakat fitrah menggunakan uang.
maka wajib tetap menggunakan beras. Ketika sudah diserah terimakan oleh yang berhak menerima zakat, boleh dijual kembali menjadi uang. Tapi kalau dari sisi saya, menzakati menggunakan uang, mazhab kita Syafi'i mengatakan nggak boleh. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, ada mazhab lain, kalau tidak salah mazhab Abu Hanifah, boleh menzakati fitrah dengan qimah. Qimah itu seharga beras, maknanya dengan uang. Tapi ingat, takarannya bukan seukuran beras, tapi seukuran gandum. Seukuran gandum itu, kalau beras ya, 1 kilo 10.000. Kalau 3 kilo, berarti 30.000, kan begitu. Seperti di sekolah-sekolah. Nah, tapi kalau menggunakan uang, dalam mazhab Abu Hanifah, nggak boleh 30.000, tapi harus seukuran gandum. Gandum itu kalau 3 kilo, ya gandum paling murah 3 kilo itu sekitar 125.000. Lebih mahal. Nah, kenapa kok di sekolahan itu menggunakan uang? Bukan menggunakan uang. Mereka menerima zakat uang, lalu diberikan beras. Dibelikan beras sama mereka, baru setelah itu mereka bagi-bagi sendiri. Tapi kalau ada sekolah membuka menggunakan uang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat uang, maka hukumnya tidak sah dengan kacamata mazhab Imam Syafi'i. Abu Hanifah juga enggak. Kenapa? Karena bukan seukuran. Iya. Kayak sekarang gandum harganya 125 3 kilo. Ente bayar 30.000, enggak cukup 3 kilo berarti. Ya. Sudah? Ada pertanyaan lain? Sebelum kita masuk ke dalam permasalahan siapakah orang yang berhak menerima zakat. Spektra. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Masarifuz zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Maaf. Siap. Masarifuz zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan. Ayyasrifaz zakata. Untuk membayarkan zakat. Zakat mal ya. Wal fitrata. Ataupun zakat fitrah, illa, kecuali ila hurrin, kepada orang yang merdeka, bukan budak, muslimin, orang Islam, ya, Islam, nggak boleh orang kafir ataupun orang murtad, muttasifin bi sifati ahadil asnafis samaniyah, yang memiliki sifat dari salah satu 8 golongan. Seperti kal fakiri, sifat fakir, wal miskini, sifat miskin, wa kaunihi ghaira hashimiyyin wala muttalibiyyin wala maulan lahuma, bukan keturunan Bani Hashim dan bukan keturunan Banil Muttalib. Maknanya tidak kepada habaib ataupun syarifah. Saya ulangi, orang yang berhak menerima zakat adalah hur, merdeka, muslim bukan kafir, memiliki sifat salah satu dari 8 asnaf, seperti diantaranya sifat fakir, sifat miskin, dan bukan golongan habaib, dan bukan golongan syarifah. Wayajibu, sebentar, saya kelangkap tadi yang di atas. Watajibun niyatu fil jami', ingat yang di atas. Wajib niat di semuanya. Maknanya zakat fitrah wajib diniatkan, zakat mal wajib diniatkan. Wajib diniatkan. Terus bagaimana kalau niatnya zakat fitrah? Gampang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Ya. Fardhon lillahi ta'ala. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada atas diri saya. Karena Allah Ta'ala. Selesai. Kemudian kita kembali.
kita kembali kepada 8 asnaf tadi itu. Ayo kita tulis. Siapakah 8 asnaf yang berhak menerima zakat? Itu terkumpul di dalam firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah wajib itu maknanya zakat, lil fuqara'i, kepada mereka orang fakir, wal masakini, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat, wal muallafati qulubuhum, orang yang baru muallaf, wa fir riqabi, budak mukatab, wal gharimina, orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, wabnis sabili, dan anak atau ibn sabil. Kita bahas satu-satu. Golongan yang berhak menerima zakat yang pertama, fakir. Titik 2. Siapa fakir ini? Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, atau punya pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya. Saya ulangi, atau punya pekerjaan tapi tidak memenuhi separuh kebutuhan hidupnya. Itu namanya fakir. Contoh, Fulan kerja, dia punya pekerjaan, jadi kuli atau jadi tukang dia butuh untuk kebutuhan hidupnya selama 1 bulan itu 1 juta. Selama 1 bulan 1 juta kebutuhan hidupnya, beli beras, bayar sekolah, listrik, air, semuanya butuh 1 juta. Tapi penghasilan dirinya kurang dari separuh. Dia punya gaji cuma 400.000, cuma 250.000, kurang dari separuh. Maka golongan ini namanya fakir. Paham? Paham? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, miskin. Siapa miskin? Definisinya sama. Orang yang tidak punya harta sama sekali ataupun tidak punya pekerjaan. Hadirin, berarti kategori seperti ini bisa jadi orang tua kita. Ya. Kategori seperti ini bisa jadi orang tua kita. Kita orang tua, mungkin ada yang sudah nggak bekerja. Atau mungkin sudah nggak punya harta, nggak punya uang sudah. Boleh nggak menerima zakat? Boleh, asalkan bukan dari dirinya. Kalau dari dirinya nggak boleh. Karena zakat itu kotoran, nggak boleh kotoran diberikan kepada orang tua sendiri. Tapi berhak nggak? Kita ngomong orang yang berhak. Ya berhak, nggak punya pekerjaan, nggak punya harta. Jadi saya ulangi, siapa miskin? Orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, atau punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak memenuhi. Tapi penghasilannya lebih dari separuh. Ya. Lebih dari separuh kebutuhannya. Kayak tadi, kalau penghasilannya nggak sampai separuh, kalau ini separuh, lebih. Butuh 1 bulan 1 juta. Cuman dia punya penghasilan 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 950.000, maka dia golongan miskin. Paham ya bedanya fakir sama miskin? Saya ulangi, kalau miskin lebih dari kebutuhannya separuh gajinya itu. Tapi kalau fakir kurang penghasilannya, kurang dari separuh. Nggak memenuhi meskipun separuh. Itu namanya fakir dan miskin. Yang ketiga,
amil zakat. Nah, ini yang sering ini. Yang nakal para takmir ini di sini. Siapa yang berhak menerima zakat dari golongan wal amilina 'alaiha, golongan orang-orang amil zakat, disebutkan di sini adalah alladzi yasta'miluhul hakim fi akhdhi zakawat, orang yang ditunjuk oleh pejabat untuk mengambil zakat, baik mengambilnya, menghitungnya, menimbangnya, dan membayarkannya. Tugasnya amil begitu. Ya, saya ingatkan tugasnya amil itu 4. Pertama mengambil, kemudian menimbang, ketiga menghitung, keempat membayarkan, mengantarkan. Coba saya tanya, amil zakat yang ada di masyarakat ini ada dan yang seperti ini? Nggak ada. Mereka mau ngambil nggak mau, merasa hina loh. Ente ini memang diperintah untuk mengambil karena nanti dapat zakat. Kita kan nggak lembaga amil zakat. Terus ngambil nggak ke masyarakat? Tidak, nunggu. Nanti bukan amil zakat. Amil zakat itu syaratnya pertama ditunjuk oleh pemerintah. Fulan bin Fulan. Nah, kalau sekarang ambil zakat haram, nggak boleh. Makanya amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh pejabat. Misal, Ustaz, ini adalah ZIS, lembaga amil zakat. Entah itu NU, entah itu Al-Hidayah, entah itu apa. Apakah boleh menerima zakat? Saya tanya. Lembaganya itu terdaftar ke pemerintah dan disahkan sebagai amil zakat resmi atau tidak? Oh, kalau tidak, jangan. Ente khidmat aja di sini. Dapat pahala yang besar. Tapi ente mengambil air uang zakat, jangan. Nggak boleh, haram. Tapi kalau itu sudah dilegalitas, itu sudah disahkan sama pemerintah. Kalau lembaga amil zakat pemerintah adalah Fulan, Lazis NU, Al-Hidayah, Al-Irsyad, misalkan, maka diperbolehkan begitu. Mengambil daripada uang zakat. Paham? Sebentar. Dari 3 ini ada pertanyaan? Harus pelan-pelan ini, agar bisa dicerna ini. Monta, Ada, Beb. Fadol. mengenai Ada, Beb. Beb. Lebih. Wah, lebih beda jalan ini bulan. Kalau enggak lewat WA boleh, SMS, lewat SMS di grup boleh. Enggak begini, Beb. Untuk Anop yang menerima zakat itu kalau seumpamanya adik kita atau adik ipar kita yang guru lulus entah kuliah, entah sekolah, tapi tak sekolah kita alako. Tapi sebenarnya orang tuanya itu masih mampu. Orang tuanya mampu, tapi dia sudah lulus kuliah atau lulus mondok, tapi kita alako. Itu masuk yang boleh menerima zakat apa tidak? Boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat. Adik kita, ipar kita, meskipun ada yang menanggungnya. Sebentar, kita nanti bahas masalah nafkah. Nafkah itu dari orang tua ke anak itu cukup sampai baligh. Ya, kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak hanya sampai baligh. Selain baligh itu adalah takrimatan, kemuliaan orang tua kepada anak, bukan kewajiban. Misal orang tua tidak menafkahi lagi. Benar, kamu sudah balik. Abah sudah angkat tangan, kamu cari kerja sendiri, mau mondok, cari usaha sendiri, biaya sendiri, silahkan. Boleh, nggak termasuk orang tua yang dolim. Dan makanya ketika ada ipar kita tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tapi masih tanggungan orang tua, itu bukan kewajiban orang tua. Harus kita tahu. Boleh tidak menerima zakat? Sangat boleh. Dia hurun, dia muslimun. Apa sifatnya dia? Fakir miskin, apalagi? Masuk kategori fakir miskin. Ada lagi? Fadol.
Semasalah diberikan kepada Bani Hasyim atau kepada Sarifah. Ya. Ya. Bagaimana kalau ke guru ngaji, Habib? Nah, betul. Guru ngaji apakah wajib menerima zakat? Tidak wajib. Kecuali kalau guru ngaji mendapatkan ada di dalam salah satu sifat yang wajib menerima zakat. Guru ngajinya fakir. Guru ngajinya miskin. Guru ngajinya ambil zakat. Nggak apa-apa. Tapi kalau kategori guru ngaji, hamalatul Quran tidak ada. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut, Wib. Yang keempat, siapakah yang berhak menerima zakat? Yang keempat adalah wal muallafati qulubuhum, mereka para muallaf. Siapakah muallaf? Muallaf terbagi menjadi 4. Makanya anak pelan-pelan, ada enggak pertanyaan di 3 ini? Enggak ada, tambah lagi gitu loh. Muallaf ada 4. Pertama, tulis orang yang masuk Islam tapi imannya masih lemah. Orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, tapi imannya masih lemah. Maka boleh kita beri dia uang zakat. Untuk apa? Untuk percaya diri. Oh, Islam ini begini. Islam ini bukan apa konotasinya itu miskin, butuh uang, kelaparan. Tidak, uang Islam ini mulia. Ya, ini biasa terjadi di tempat-tempat yang minoritas muslimin, mayoritas orang kafir. Ketika ada masuk Islam, apalagi dari pendetanya, itu anak-anak itu banyak minta uang zakat. Diberikan kepada pendeta itu, mantan pendeta itu. Farhan dia, senang. Dia baru tahu Islam ini gini ya. Iya, anak ini orang yang kaya, kenapa dibantu? Loh, ente kaya, dibantu apalagi ente miskin, anak bantu. Ada yang pertama. Orang yang masuk Islam, tapi imannya masih lemah. Makanya dengan dikasih uang zakat, agar imannya kuat. Yang kedua, syarifun fi qaumihi yurja islamu nudharaihi. Kepala suku yang dituakan, yang kita harapkan anak buahnya masuk Islam. Kepala suku yang dituakan, dihormati, dijadikan pemimpin, tapi dengan harapan anak buahnya itu akan masuk Islam. Bagaimana caranya? Kasih uang zakat itu. Ya, kasih uang zakat. Sekarang saya mau tanya, wal muallafatu qulubuhum, artinya orang yang bisa terikat hatinya. Kita mau mengikat siapa? Mengikat kepala sukunya apa anak buahnya? Anak buahnya akan kita ikat dengan uang zakat itu. Lewat siapa? Satu-satunya jalan kepala sukunya kita kasih uang. Sudah? Yang ketiga, seorang muslim yang berperang. Seorang muslim yang berperang kepada penolak zakat. Orang muslim yang memerangi penolak zakat. Bagaimana? Orang muslimnya itu dikasih zakat. Paham ya? Jadi ada orang muslim memerangi orang yang menolak zakat. Ini di zaman Sayyidina Abu Bakar banyak. Sayyidina Abu Bakar itu setelah wafatnya Rasulullah diperangi 2 golongan. Pertama orang yang murtad dan orang yang mencegah bayar zakat. Diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Dan tentara-tentara pemerang yang memerangi orang tidak membayar zakat tadi itu, kita kasih uang zakat. Untuk apa? Untuk menguatkan iman mereka. Biar mereka tidak mengatakan begini, enak ya, kita perangi orang yang tidak mau zakat, sedangkan kita nggak dapat apa-apa. Ada, dia kasih sekarang uang. Biar dia semangat berperang.
Ini jarang, yang ketiga ini jarang. Yang keempat, orang yang berperang melawan orang kafir ataupun pemberontak. Orang yang berperang melawan orang kafir. Lihat, perhatikan. Contohnya begini. Orang kafirnya fager-fager, miskin-miskin semua. Orang muslimnya banyak, kaya-kaya. Kalau kita mau perang sama mereka, nggak boleh, nggak, misalkan ada jalan nggak sampai adu jotos, perang sampai berdarah-darah, mending pakai uang. Seperti yang mereka lakukan kepada kita. Orang kafir, itu daripada perang sama anak, ente anak kayakan, ente tak kasih uang sama anak. Tapi dengan syarat masuk Islam. Bagaimana? Boleh. Ya. Apa kata Nabi? Jahidul musyrikin nabi amwalikum. Jihadlah dengan orang-orang musyrik dengan uang kalian, dengan harta kalian. Apa-apa. Ayo, ini rombongan ini peleton ini, ahli pemanah ini, masuk Islam semuanya. Gak usah perang tumpahkan darah. Terus, anak kasih uang setiap orang 5 juta. Masuk berbondong-bondong. Boleh. Pakai uang apa? Pakai uang zakat. Pede wesan. Masya Allah, furus khair. Tidak tahu uang zakat ternyata. Boleh seperti itu? Boleh. Melawan orang kafir ataupun melawan bughah, pemberontak. Boleh. Selesai. Sudah? Yang kelima. Orang yang berhak menerima zakat adalah yang kelima. Al-mukatab. Wa firriqabi. Al-mukatab adalah budak yang dijanjikan kemerdekaannya dengan membayar. Ini sudah nggak ada. Ya, budak yang dijanjikan kemerdekaannya dengan cara membayar. Ini di sini ada kisah menarik. Ada istri Nabi yang bernama Juwairiyah, anak kepala suku dari Bani Mustalik. Setelah Nabi berperang dengan kaum Bani Mustalik, menang kaum muslimin, maka harta mereka menjadi harta rampasan perang, perempuan dan anak kecil mereka menjadi budak tawanan perang. Kebetulan Juwairiyah anaknya kepala suku, anaknya Harith. Harith itu kepala suku Bani Mustalik. Tapi anaknya ketangkep jadi budak. Pinternya Juwairiyah. Saat itu Juwairiyah ketika sudah dibagi harta rampasan perang, termasuk budak yang perempuan kepada sahabat, ente dapat fulanah, ente dapat perempuan ini budak semua bisa ente jual. Bisa ente jual, bisa ente pakai buat pembantu di rumah, bisa ente kumpuli sebagai budak. Terus Juwairiyah ini karena dia anak kepala suku, dia sudah kebagian menjadi bagian harta rampasan sahabat. Sampai akhirnya datang ke Rasulullah SAW dan mengatakan begini, "Gal ya Rasulullah." Nah, sebelum Juwairiyah datang itu, Sayyidah Aisyah itu mendengar dan melihat datangnya Juwairiyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, "Wallah, perempuan ini, Juwairiyah ini, perempuan yang cantik sekali. Jangankan orang laki yang melihat, orang perempuan lihat Juwairiyah pasti suka, apalagi orang laki." Nah, ini datang ke Nabi, ini ada maksud ini. Anak yakin ujung-ujungnya minta dinikahin ya orang ini. Kata Siti Aisyah. Siti Aisyah orang cemburu. Ketika datang Juwairiyah, lewat di hadapan Siti Aisyah sudah merengut. Oh, hari ya nyari gara-gara hari ya. Akhirnya Juwairiyah mengatakan kepada Nabi, "Gal ya Rasulullah, ana Juwairiyah." Juwairiyah, kemudian anak putrinya Harith bin Zihar.
termasuk pemimpin Bani Musthalib. Dan telah menimpaku perbudakan. Kau sudah menguasai Bani Musthalib, aku menjadi budak, wahai Nabi. Dan aku ingin menjadi budak mukatab. Budak yang boleh nyicil, membayar kemerdekaanku sendiri. Tapi, wahai Nabi, lihat pinternya Juwairiyah. Tapi, wahai Nabi, tolonglah dibayari cicilan saya. Biar saya ini cepat merdeka. Berempah, Nabi yang menangkap, Nabi yang suruh bayar. Ini kalau orang laki yang cerdas, paham. Maksudnya apa? Jadikan saya itu istri, adapun maharnya adalah pembebasan saya. Begitu. Nabi paham, Nabi fatola cerdas. Nabi mengatakan begini, wahai Juwairiyah, maukah aku beri yang lebih daripada itu? Apa wahai Nabi? Kata Nabi, aku akan jadikan engkau istri dan pembebasan budakmu termasuk daripada pembayaran maharku. Apakah boleh? Kata Juwairiyah, memang itu maksud saya wahai Nabi. Oh, boleh temu. Lah begitulah, Siti Aisyah langsung cemburu, kan? Kan? Juwairiyah ini lah orang perempuan lihat suka, apalagi orang laki. Ini sudah datang ke Nabi, tujuannya beda. Akhirnya fatazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menikahi Juwairiyah dalam hal seperti itu. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Budak mukatab, membayar. Sudah? Yang keenam, wal gharim, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang boleh mengambil uang zakat untuk membayar hutangnya. Berapa sifatnya? Ada 3 sifat. Ada 3 sifat orang gharim. Ada 3 macam. Nomor 1. Man istadana lidaf'i baina munazi'aini. Orang yang berhutang karena mendamaikan 2 kubu yang bertikai. Misalkan kaum A sama kaum B tengkar gara-gara tanah sengketa. Datang ente, dibilang, jangan tengkar, jangan tawuran. Apa yang kalian tengkarkan? Tanah. Berapa harganya tanah? 3 miliar. Oke, ana beli. Tapi ana utang dulu. Bagaimana? Boleh. Bayar dengan apa itu? Bayar dengan uang zakat. Boleh. Otabe. Atau mungkin jangan yang tawuran. Fulan A sama B tengkar. Tanya, ente kenapa kok tengkar? Gara-gara utangan nggak dibayar. Ini gara-gara berapa sih utang ente ini? Masalah uang ini berapa sih harus diselesaikan? 5 juta. Anak kasih. Yang penting ente jangan tukaran. Gimana? Boleh. Uang apa itu? Uang zakat. Boleh mengambil uang zakat. Sudah? Nomor 1. Nomor 2. Orang yang berhutang untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Atau membangun masjid. Atau membangun gedung yang kemaslahatannya umum untuk kaum muslimin. Seperti pondok pesantren, atau mungkin panti asuhan, rumah janda. Semuanya hutang. Nanti dibayar dengan apa? Uang zakat. Contoh. Helmi. Helmi mau kedatangan Habib Umar bin Hafid dari Tarim. Butuh semuanya ini. Butuh makanan, butuh transportasi, semuanya ngutang. Bagaimana? Boleh. Setelah itu selesai tamu-tamu Habib Umar selesai, pulang, hutang banyak. Bagaimana? Bayar dengan uang zakat boleh. Tapi ingat, memuliakan tamu yang pantas. Kalau tamunya orang zalim, ada apa dimuliakan? Ya. Kemudian membangun masjid atau lembaga kemaslahatan umat, pondok pesantren, semuanya hutang. Boleh enggak pakai uang zakat? Boleh. Sudah? Yang ketiga. Siapakah orang yang berhutang yang berhak mendapatkan uang zakat? Orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Ya.
Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Yang mau dimakan nggak ada, yang mau dibekasikan kepada anak istri nggak ada, sampai akhirnya utang. Bagaimana hukumnya? Boleh menggunakan uang zakat bayarnya. Lihat dalam kitab, lihat. Wa in sorofahu fi maksiatin. Meskipun salah satu uangnya dia gunakan maksiat, tetap boleh. Bayangkan ini. Fulan nggak punya uang, yang mau dimakan nggak ada. Pinjem berapa? 2 juta. 1 juta buat makan, 1 juta buat maksiat. Kan nggak boleh. Terus bagaimana? Nanti kalau sudah waktunya tiba, jatuh tempo, Ana mau bayar uang 2 juta hutang Ana tadi itu menggunakan uang zakat. Boleh nggak? Boleh. Bukan 1 jutanya buat maksiat. Nggak apa-apa. Bayangkan. Wa in sorofahu fi maksiatin. Tapi jarang terjadi. Karena orang kalau sudah ahli maksiat tidak mau uang halal. Iya, uang kalau sudah orang ahli maksiat, uang halal tidak masuk ke dia. Kalau masuk tidak bakal maksiat, kan begitu. Anak tambah yang keempat. Siapa? Yang keempat, orang yang berhutang boleh pakai uang zakat adalah ad-dhaminu, orang yang menjamin. Ini di negeri Arab sering. Misalkan Fulan, Dori misalkan, Dori punya hutang. Atau Dori mau hutang ke Abdul Somad. Terus Abdul Somad tidak percaya. Allah Mas Dori, nah, tak major boleh dikian. Ana bilang, berapa mau hutang? 5 juta. Ana domin. Mas Somad, saya yang jamin Dori. Sehingga Habib ya, kalau Dori tidak bayar, Habib yang bayar. Iya, saya yang bayar. Jadi saya hutang karena Dori. Paham? Ya, terus bagaimana? Boleh nanti ketika saya tidak bisa bayar, atau Dori tidak bisa bayar, itu pakai uang zakat. Boleh. Sudah. Itu yang ke, berapa tadi itu? Yang keenam. Yang ketujuh siapa yang berhak menerima zakat? Al-ghuzatu wa fi sabilillah. Mereka lah tentara-tentara fi sabilillah. Siapa? Tentara yang tidak terdaftar di pemerintahan. Ya, tentara yang tidak terdaftar di pemerintahan, bukan TNI, bukan Polri, nggak ada. Misal Indonesia mau perang dengan Malaysia, seluruh kekuatan militer digunakan, tapi masih kurang. Bagaimana? Ada yang daftar menjadi mujahidin fisabilillah. Contoh, Laskar FPI, misalkan ini ya, Banser, apapun itu sudah. Semuanya boleh tidak mendapatkan zakat? Boleh. Mereka digaji dengan uang apa? Dengan uang zakat yang ada di kaum muslimin. Apalagi Laskar Usin Bagil 313 Ashabul Badr. Boleh. Ya. Itu yang keenam, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wa ibnu sabil. Yang berhak menerima zakat adalah ibn sabil. Siapa ibn sabil? Orang yang merantau ke negeri orang. Orang yang merantau ke negeri orang dan tidak ada akses nafkah sampai ke dalam dirinya. Merantau untuk mencari ilmu, anak kuliahan, atau merantau cari kerja, sedangkan nggak cukup. Bagaimana? Boleh mendapatkan daripada uang zakat. Oke, dari 8 golongan ini ada pertanyaan? Halo? Ayo Bang. Tentang tidak bolehnya Bani Hashim. Iya. Para syarifnya. Tapi kenapa sekarang kita tetap bisa mendapatkan? Oke. Itu pembahasan di lain. Sebentar lagi kita akan bahas. Yang berkaitan dengan 8 golongan ini, ada pertanyaan?
Tidak ada. Sudah? Kembali ke kitab. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Wajib zakat itu diratakan kepada 8 golongan. Dengarkan. Contoh ya, contoh. Sumenep atau mungkin ya Haji Mustafa, anggaplah saya. Haji Mustafa mengeluarkan zakat sebanyak 10 juta. Tahun ini zakatnya Mustafa itu 10 juta. Bagaimana? Wajib 10 juta ini itu terbagi ke 8 asnaf tadi itu. Fakir harus dapat, miskin harus dapat. Kemudian amil zakat harus dapat. Budak, nggak ada budak. Mu'allaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam harus dapat. Fisabilillah, ibn sabil, orang yang punya hutang, boleh dan wajib semuanya harus dapat. Saudara. Ulama sebagian mengatakan, kalau misalkan itu mau diratakan semua, nggak mungkin. Kenapa? Karena mungkin amil zakat sudah dapat dari negara, karena yang menunjuk pejabat. Rikob budak sudah nggak ada. Mu'allaf qulubuhum sudah ada komunitasnya sendiri. Itu pun jarang kita dapat itu. Ghorim jarang. Pokoknya kalau sedekah atau zakat itu pasti fakir miskin. Lalu bagaimana solusinya? Ulama mengatakan minimal diratakan ke 3 golongan. Fakir, miskin, ghorim. Yang berhutang boleh. Fakir, miskin, ibnu sabil. Fakir, miskin, sabilillah. Boleh, yang penting 3. Sampai sini paham? Paham? Ada juga yang mengatakan meskipun dihabiskan uang zakat ke 1 asnaf pun boleh. Jadi uangnya Haji Mustafa 10 juta tadi itu kasihkan fakir tok wis, miskin jangan. Fakir tok semuanya. Boleh. Kan tidak mungkin, fakir kan tidak mungkin 1 orang. Fakir 5 orang, miskin 10 orang, yang berhutang 3 orang. Kan begitu kan? Ini golongan. Ulama sebagian mengatakan boleh ke 1 asnaf, ke 1 golongan boleh. Saya sekarang zakat saya mau kasih kepada golongan fakir saja. Miskin tahun depan. Berhutang tahun depannya lagi. Boleh begitu? Boleh. Sampai sini paham? Hel paham, Hel? Paham, Bib. Satu lagi. Sebelum ada pertanyaan. Bahkan ulama mengatakan boleh zakat keseluruhan diberikan kepada 1 asnaf dan 1 orang saja. Kalau 1 asnaf itu kan ada 7 orang, 3 orang. Ini enggak. 1 asnaf saja dan 1 orang saja. Boleh. Zakatnya Haji Mustafa 10 juta itu hanya diberikan kepada Z. Z sifatnya apa? Fakir miskin. Lu kan banyak fakir miskin. Enggak, Anda pengen milih Z tok. Boleh. Boleh dan sah. Paham? Fadhol, pertanyaan. Halo? Kholas. 10 atau dikasihkan kepada 1 orang, 1 asnaf saja. Ghorim 1 orang. Sudah terjawab. Kasaf berarti. Mohon awal bulan kasaf saya. Akhir bulan itu berlambat. Berarti apanya mana? Tahu sudah kasaf ini tahu langsung. Tak nantum ya, tanya Juwairi ya, Bib. Oh. Mohon beda Sudah boleh. ya? Hah? Bani Juhairi. Oke, kita sekarang bahas bagaimana habaib menerima zakat. Hadirin, dulu di zaman Rasulullah itu ada namanya khomsul khumus. Harta rampasan perang itu dibagi 5. Ya. 4 kaum muslimin. Yang 1 bagian dibagi 5 lagi. Paham?
1/5 dari 1/5 itu untuk Nabi dan keluarganya. Jadi Anda ulangi, harta rampasan perang sekarang contohnya. Ini Habib Kadir ahli ini. Habib, 100 juta 1/5-nya berapa? 20 juta. 20 juta. 20 juta diambil 1/5. Maaf, 1/5 20 juta itu dibagi lagi 1/5, Beb. Kena berapa, Beb? 4 juta. Kholas, 4 juta itu untuk Nabi dan keluarganya. Setiap memenangkan peperangan, itu Nabi dapat. Dan keluarganya. Itu namanya khomsul humus. 1/5 dari 1/5. Makanya di situ tidak diperbolehkan namanya zakat. Tidak boleh menerima zakat. Sampai Sayyidina Hasan pernah makan kurma zakat. Kemudian sama Nabi dikatakan, muh ya zakat. Lepeh wahai Hasan. Diludahkan wahai Hasan. Kurma zakat yang kau makan. Kenapa? Innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Itu nggak boleh zakat dimakan oleh Muhammad dan keluarganya Muhammad. Kenapa? Karena sudah dapat bagian khomsul humus. Paham? Lah, sekarang khomsul humus tidak ada. Ya? Harta rampasan perang tidak ada, negara Islam sudah tidak ada. Lalu bagaimana? Ulama mengatakan idza intafatil illah intafal ma'lul. Sesuatu illah hukum, alasan hukum ketika tidak ada, hukumnya juga tidak ada. Contoh, makruh menggunakan air panas. Kenapa? Takut nyakiti. Loh, kalau airnya tidak panas, Ustaz, ya ilahnya kan tidak ada sudah. Boleh. Dan sekarang bagaimana? Harta rampasan perang sudah nggak ada. Apakah boleh habaib menerima zakat? 3 pendapat. Nah, tulis. Yang penting inti tahu alurnya. 3 pendapat habaib menerima zakat. Dalam kitab Tarsyihul Mustafidin, beliau Habib Ali As-Segaf mengatakan 3 hukum habaib syarifah menerima zakat. Pertama, la yajuzu mutlakon, tidak boleh mutlak. Mau ada 1/5 dari rampasan perang, khomsul humus atau tidak, tetap karena Nabi mengatakan la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad, pokoknya sudah vonis nggak boleh. Sudah? Yang kedua, baru dibikin muntek dan embek sampai hilang rasanya. Yang kedua, yajuzu mutlakon, boleh secara mutlak. Kenapa? Kembali kepada kaidah fikih tadi. Idza intafatil illah intafal ma'lul. Kalau sudah yang diberi alasan hukumnya sudah tidak ada, ya sudah, hukumnya juga tidak ada. Boleh mutlak, boleh. Lalu sekarang bagaimana keadaan keluarga Nabi sudah tidak dapat khumsul khumus? Yaitu uang zakat itu. Pendapat yang ketiga. Apa? Kata beliau, hendaknya habaib syarifah lebih waro dan lebih berhati-hati untuk meminta zakat. Kalaupun ada orang yang memberi zakat dan dia butuh, boleh diambil. Pendapat ketiga maknanya apa? Habaib syarifah tidak boleh mencari zakat, tapi kalau diberi zakat, silahkan kalau Anda butuh, ambil saja. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada argumen yang mengatakan begini, oh habaib itu boleh terima zakat, asalkan zakatnya habib juga. Itu kan kotorannya habaib sama. Boh, sama-sama kotoran habib. Ada bayi. Ajub kita mengkotoran habaib beli om dia ada pada kepi. Jadi hukumnya hanya 3 itu aja.
Khalas, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Kelas Habib, nggak ada pertanyaan Habib. Yang Selain lain tadi saya sudah? jawab. Ya, akhir sudah ya. Insya Allah sebentar, minggu depan Anda pengen talaki. Kelas. Minggu depan tanggal 20 insya Allah kita talaki di rumah. Kabari ashab yang tidak hadir karena tanggal 17 saya sudah di Sumeneb. Enak talaki. Kalau dibuat setiap hari jangan, kasihan banyak undangan maulid. Ya. Mungkin itu mudah-mudahan membawa manfaat. Yuk, akhirul kalam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul. Anna Allah yarzuqna wa iyyakum ilman nafi' wal amal al khalis al maqbul wa husn al ta'lim wad dalala 'ala al huda wa yasur bi dhalika li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ila arwahi walidina wa shaykhina wa dhil huquq alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.